Alright, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo KPTkers, bersama saya Nurul Cilbar, suara kecil, badan besar. Tentunya kembali lagi di podcastnya KPTK. Nah, KPTkers, for your information ya, podcast KPTK kali ini itu akan menyajikan episode yaitu KPTK punya pelatihan. Jadi nih bagi KPTkers yang ingin mengetahui tahun ini apa saja sih KPTK mengeluarkan pelatihan-pelatihan, mengeluarkan maksudnya apa saja sih pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti podcastnya KPTK punya pelatihan. Nah, hari ini KPTkers kita akan berbicara atau berbincang tentang pelatihan, yaitu agak cukup sangat panjang sih ya ininya, nama pelatihannya yaitu pelatihan pembibitan rumput laut sistem kultur jaringan. Nah, sebenarnya pelatihan itu apa sih, bagaimana? Dan kalau misalnya KPTkers nih ada yang ingin mengetahui lebih dalam dan tertarik mengikuti pelatihan ini, tentunya kita akan membahas saat ini bersama narasumbernya, yaitu Widya Iswara dari KPTK dong tentunya. Widya Iswara hari ini yang akan menjadi narasumber yaitu Ibu Hasnawati MSI. Beliau adalah Widya Iswara ahli muda yang juga sekaligus menjadi pelaksana ya dari pelatihan ini. Nah, untuk itu mari ini kita membahas lebih jauh dan berbincang-bincang dengan Ibu Hasnawati. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Bu Nurul. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Selalu, ya. Ibu, tolong dulu direvisi jika saya salah. Ini pelatihan yang akan dilaksanakan, tentunya Ibu sebagai PIC ya, penanggung jawab, yaitu pelatihan pembibitan rumput laut sistem kultur jaringan. Betul sekali. Benar Bu ya? Nurul, ya. Nah, kita akan berbincang jauh Bu. Saya akan mulai nih. Kalau misalnya di tulisan-tulisan itu kan ada 5W1H, saya akan sama nih nanya kepada Ibu. Nah, apa sih sebenarnya pelatihan pembibitan rumput laut sistem kultur jaringan ini, Bu? Ya, jadi sebelumnya saya cerita ya, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya yang telah kita lakukan ya, Bu Nurul ya, di tahun kemarin. Jadi untuk teknis pelaksanaannya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang kemarin tentang pelatihan upskilling dan reskilling. Nah, untuk pelatihan pembibitan rumput laut sendiri itu sudah pernah dilakukan di 2 tahun yang lalu, Bu Nurul. Ya, kemudian kembali di tahun ini kita mengadakan kembali karena masih ada beberapa guru yang menjadi sasaran kita itu yang belum tersentuh, artinya belum mengikuti pelatihan ini. Jadi pelatihan pembibitan rumput laut ini dengan sistem kultur jaringan, bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru khususnya di bidang agribisnis budidaya rumput laut untuk dapat menciptakan ataupun mempersiapkan bibit untuk dilakukan penanaman pada pola tanam rumput laut seperti itu. Oke. Ini berarti bidangnya kalau di dunia SMK masuk agribisnis ya? Agribisnis rumput laut dan bisa juga untuk guru-guru di agribisnis perikanan air laut. Nah, kan Ibu katakan ini udah pernah dilakukan ya di KPTK 2 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang itu kembali dilakukan, apa sih yang berbeda, yang akan pelatihan ini akan berbeda sekarang ini, Bu? Nah, untuk secara teknik sendiri itu tidak terlalu berbeda jauh. Polanya mungkin sama ya, 100 JP Bu Nurul, tetapi di pemagangannya itu kalau yang tahun sebelumnya itu 100 JP, nah, sekarang tinggal 50 JP. Kemudian untuk di pondasi materinya, ya pondasi materinya sendiri itu kalau yang tahun lalu kita banyak berbicara atau menguatkan kompetensi di bidang bagaimana teaching factory-nya, bagaimana pembelajaran base learning-nya, tetapi di pelatihan sekarang ada hal baru ya. Jadi di pondasi materi itu kita menghadirkan sebuah materi terkait hoax dan misinformasi. Nah, kalau kita berbicara jauh ini terkait
intinya mungkin ke literasi digital ya, ya bagaimana sebuah media dijadikan sebagai media pembelajaran, tetapi siswa-siswa kita ataupun guru diberikan pengetahuan tentang bagaimana mempelajari sebuah konten yang dijadikan media pembelajaran itu yang tidak mengandung hoax, ya seperti itu. Oke, baik. Menarik nih ya KPTKers. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hasnah, jadi pelatihan ini itu akan membahas tentang bagaimana pembibitan rumput laut ya di dunianya agrobisnis begitu ya Bu. Sebenarnya ada tujuan spesifik nggak Bu? Kenapa ini harus dilakukan untuk guru-guru SMK? Ya, jadi tujuannya itu agar siswa-siswa kita di SMK khusus untuk bidang agribisnis rumput laut ataupun agribisnis perikanan air laut itu air laut, maksud saya air laut ya, agribisnis perikanan air laut itu memiliki kompetensi bagaimana dengan pembibitan itu mampu menciptakan ataupun membudidayakan rumput laut yang berkualitas. Karena permasalahan yang kita alami di lapangan bahwa tentunya untuk menciptakan sebuah rumput laut yang berkualitas itu kan awalnya dari bibit itu sendiri. Sama ketika kita akan membudidayakan ikan dan sebagainya, tentunya untuk menghasilkan sebuah benih yang baik itu dihasilkan dari induk yang baik. Nah, rumput laut dengan sistem kultur jaringan ini adalah sebuah teknologi, inovasi teknologi ya Bu Nurul, di mana keunggulan dalam sistem kultur jaringan ini adalah kita akan mampu menciptakan sebuah model tanam ataupun pola penanaman dengan jarak tanam ataupun waktu penanaman itu yang relatif lebih pendek, karena memiliki beberapa keunggulan dengan sistem kultur jaringan ini ya, seperti itu. Oke, nah itu udah terjawab tuh kenapa nih KPTK nih membuat pelatihan pembibitan rumput laut. Pembibitan rumput laut dengan sistem kultur jaringan seperti yang sudah dijelaskan Ibu Hasnah. Jadi itu akan guru-guru itu akan dilatih bagaimana membudidayakan rumput laut ya. Betul. Tapi karena namanya agrobisnis kan berarti tidak hanya penanaman tapi juga Ya, diajarkan betul. bisnis gitu Ya. ya untuk menjual nih gitu Ya. ya. Mungkin nanti diajarkan buat kepada anak didik gitu ya, Ibu. Jadi ini agak berbeda Bu Nurul. Jadi kalau yang di tahun lalu kita setelah kita memberikan sebuah penguatan terkait dari bagaimana memproduksi sebuah bibit dengan kultur jaringan, itu kan guru-guru kita ini mengadakan ikut magang ya. Nah, kalau sekarang kita insya Allah rencananya kegiatan ini kita akan bekerja sama dengan Balai Perikanan Takalar. Nah, di Balai Perikanan Takalar itu mereka punya kebun bibit sendiri. Jadi bibit hasil kultur itu kemudian ditanam di kebun percontohan sehingga kita bisa memantau pertumbuhan daripada rumput laut itu sendiri. Seberapa jauh tingkat efektivitas daripada pertumbuhan yang dihasilkan dari bibit hasil kultur jaringan itu sendiri. Jadi nanti guru-gurunya magang di situ, Bu Nurul. Menarik Ya. Bu. Berarti ada magangnya ya Bu. Ya, Berarti ada guru ini magang. nggak hanya pelatihan gitu Ya, ya. jadi Berarti mereka ada magang. kita daringkan dulu karena pulangnya seperti tahun kemarin 100 JP, jadi ada daring. Kemudian nantinya kita praktek di balai dan lanjut di magangnya. Oke. Jadi mengunjungi beberapa pembudidaya rumput laut yang menggunakan bibit hasil kultur jaringan yang dihasilkan oleh Balai Perikanan Takalar. Oke. Nah, tambah penasaran nggak KPTKers? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ini tidak hanya pelatihan, tapi juga ada magangnya. Saya akan nanya spesifik lagi, Bu. Magang berarti ada industri dong ya? Iya. Ya, berarti ada berapa industri yang akan menjadi tempat pemagangan peserta pelatihan? Karena ini gini ya Bu Nurul, karena Balai Perikanan itu sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa pembudidaya dan industri seperti yang ada di Takalar, Puntondo. Nah, kita akan berupaya bagaimana guru-guru kita ini mengunjungi beberapa tempat gitu ya. Jadi mereka punya pembeda nantinya bahwa dengan sistem budidaya yang telah dilakukan di kelompok A, B dan C ini, ternyata kultur jaringan ini memang memiliki suatu spesifikasi yang betul-betul sangat
berguna bagi pembudidaya itu sendiri. Dengan bibit yang mereka tanam, mereka mampu menciptakan rumput laut yang berkualitas. Oke. Wah, menarik sekali ini Bu. Kalau saya jurusan yang perikanan mungkin saya akan tertarik nih ikut ini Silakan pelatihan daftar ini. Bu, daftar gitu ya, boleh. Nah, Ibu, sekarang mari kita Bu, daftar. sebelum nanti lanjut bagaimana mendaftar nih, ini ada persyaratan khusus nggak peserta yang akan mengikuti pelatihan ini itu harus peserta dengan kategori apakah gitu? Ibu sebagai PIC? Kita berharap ya Bu Nurul bahwa dengan pelatihan ini guru-guru mendapatkan peningkatan kompetensi. Jadi harapannya karena sasaran kita banyak ya Bu Nurul dari seluruh provinsi ya. KPTK itu kan menaungi seluruh Indonesia ya, Bu ya. Untuk perikanan payau dan agribisnis perikanan kan ada di KPTK ya. Kalau tawarnya kan kita masih berbagi dengan Cianjur ya. Ya, jadi kita berharap bahwa untuk peserta yang ikut di pelatihan ini adalah guru-guru yang belum pernah mengikuti ataupun belum pernah ikut pada kegiatan pelatihan sebelumnya, karena ini kan sudah 2 kali ya. Kemudian yang kedua, guru-guru dengan latar pendidikan dari perikanan ya. Jadi ada pengalaman mengajar ya 1-4 tahun lah. Kemudian khusus untuk guru-guru yang mengampu di program keahlian agribisnis rumput laut ataupun agribisnis perikanan air laut. Oke, itu dia KPTKers syarat-syaratnya untuk mengikuti pelatihan ini. Kalau misalnya nanti gitu ya Bu, di suatu sekolah nih kadang kan terjadi nih ya. Kan kita tahu guru produktif gitu kita kan masih kurang ya. Kalau misalnya di suatu sekolah ini ternyata nggak ada guru yang lain dan guru tersebut nih sudah pernah mengikuti pelatihan ini, gitu gimana Bu? Ya, kita mencoba menyasar ya Bu Nurul karena kita sekarang punya sistem kediklatan ya di laut. Jadi itu kan guru-guru kan sudah terdata semua di situ. Kemudian pendaftarannya nanti kan lewat SIM PKB Bu. Ya, jadi nanti kita memfilter. Ya, karena harapannya bahwa dengan pelatihan yang kita lakukan ini guru-guru memiliki hak yang sama. Ya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan yang kita akan lakukan. Nah, itu dia KPTKers. Persyaratan menjadi peserta pelatihan di KPTK punya pelatihan ini itu ada di aplikasi. Kita akan membahas juga nanti di podcast khusus. Jadi makanya KPTKers selalu setia gitu ya untuk terus mengikuti podcastnya KPTK untuk mengetahui nih bagaimana sih caranya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di KPTK. Jadi nanti ada episode khusus untuk itu. Nah, Ibu, kita lanjut lagi. Di mana Kak akan diadakan pelatihan ini? Apakah di Makassar ataukah di wilayah Indonesia yang lain? Ya, jadi daringnya kita rencanakan itu di bulan Maret, antara Maret dan April ya Bu Nurul. Itu kita awali dengan daring dulu. Ya, jadi pendalaman teori-teori ataupun peningkatan untuk penguatan kompetensi materinya itu kita lakukan secara daring. Kemudian guru akan melaksanakan praktek dan magangnya sekaligus itu di Balai Perikanan Air Payau Takalar. Berarti di wilayah Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Takalar nih KPTKers. Itu untuk magang ya Bu? Iya, magang dan prakteknya sekalian di situ Bu. Prakteknya gitu. Ibu tadi nyebut daring, berarti ini sistemnya blended ya Bu? Iya. Daring dan luring ya? Daring berapa lama lah, luringnya berapa lama Bu? 5 hari. Kita sudah pulakan itu 5 hari karena kita sudah punya LMS. Ya, daringnya itu selama 5 hari. Iya. Kemudian prakteknya itu 5 hari, kemudian magangnya itu 5 hari. Oke, begitu ya KPTKers. Jadi ada alurnya yaitu daring dan luring, gitu ya. Jadi 5 hari. Total pelatihannya itu kurang lebih 15 hari Bu. Total pelatihan 15 hari nih KPTKers. Dengan magangnya tadi di Balai Perikanan Takalar ya Bu? Ya, Balai Perikanan Takalar. Ini menarik nih Bu. Oke, nah kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Ibu? Kita masih menunggu perkiraan. perkiraannya itu antara bulan 3 sampai bulan 4. Maret April.
Wah, sebentar lagi nih, Maret April. Jadi ditunggu KPTKers ya. Kapankah ini pembukaan untuk pelatihan pembibitan rumput laut sistem kultur jaringan. Nah, Ibu, apa sih yang akan didapatkan oleh peserta pelatihan ketika mengikuti pelatihan ini? Apa saja yang akan didapatkan mereka? Ya. Tentunya banyak hal ya Bu Nurul yang akan didapatkan oleh guru-guru kita, terutama terkait daripada penguatan kompetensinya. Kemudian nantinya guru-guru kita itu akan mengikuti uji kompetensi. Ya, nah jadi guru-guru nantinya yang mengikuti ujian kompetensi ini kemudian dinyatakan lulus, maka guru-guru kita ini akan mendapatkan sertifikat dari BNSP maupun sertifikat dari balai. Jadi mereka mendapatkan dua, Nurul. Dua sertifikat ya. Berarti tadi UKK ya. Nah, UKK berarti itu sertifikat BNSP. Iya. Dan terus sertifikat dari balai. Ya. Kalau ada sertifikat pemagangan nggak Bu? Kalau misalnya dari balai. Oh iya. Ada juga. Tentunya ada. Tentunya ada ya. Karena tahun lalu ada. Berarti ada 3 ya Bu? Ada 3. KPTKers dapat 3 sertifikat yang mudah-mudahan tuh bisa berguna tuh bagi KPTKers untuk meningkatkan untuk guru-guru Dupak untuk ini meningkatkan jenjang karir ya Bu ya, betul. Tentunya. Jadi ada sertifikat BNSP tentunya akan dilatih oleh LSP kita ya Bu. Iya. LSP di sini kita rencananya 2 opsi Bu Nurul, dari Politeknik Bone dengan Politeknik Negeri Pangkep. Oh gitu. Iya. Ada 2 opsi. Oke. Jadi itu KPTK. Jadi ada sertifikat BNSP, LSP-nya nanti ditentuin ya. Pokoknya dari 2 itu, kemudian sertifikat dari balai, dan satu lagi adalah sertifikat dari industri tentunya dari magang. Nah, itu dia KPTK. Ada lagi Bu yang mau disampaikan terkait pelatihan ini yang mungkin Ibu mau menyampaikan atau saya ini penyemangat atau Ibu saya cuma saya cuma ingin mengajak guru-guru kita ya. Jadi sebentar lagi Bapak Ibu rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, kami menunggu peran sertanya Bapak Ibu di pelatihan ini. Silahkan mendaftar, lihat SIM PKB-nya Bapak Ibu, karena pelatihan ini akan didaftarkan ya melalui SIM PKB. Kemudian jangan lupa untuk memantau terus silaut kita ya, sistem kediklatannya KPTK. Ya, kami tunggu ya kedatangannya Bapak Ibu di KPTK. Ya, itu dia, ditunggu sama Ibu Hasna loh, Bapak Ibu KPTKers yang mungkin di bidangnya Bapak Ibu nih pelatihan ini. Kalau tadi Bapak Ibu melihat kalau Bapak Ibu mendengar gitu ya, apa sih silaut? Apa sih ini? Kalau SIM PKB mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, apa sih silaut. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada KPTKers, jangan lupa saksikan terus episodenya podcast KPTK punya pelatihan gitu ya. Kita akan menampilkan pelatihan-pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan oleh KPTK, dan tentunya bagaimana proses pendaftaran. Jadi silaut itu apa sih gitu? Apakah mesti nyemplung ke laut? Ataukah harus berenang di laut? Nah, enggak juga kali ya, mati dong. Oke. Nah, itu dia KPTKers, menarik sekali Ibu. Saya periksa dulu nih. Tadi apanya sudah, kenapanya sudah, bagaimana sudah, kapannya juga sudah. Ya KPTKers, kayaknya selesai enggak ini Bu? Ya, itu dia ya KPTKers sekalian tentang pelatihan pembibitan rumput laut sistem kultur jaringan yang akan diadakan yaitu yang merupakan salah satu pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK khususnya di bidang perikanan ya Bu ya, di bidang perikanan. Nah KPTKers. Nah, terima kasih Bu Hasna atas waktunya. Sama-sama Bu Nurul. Ya, terima kasih juga KPTKers atas waktunya. Sekali lagi saya ingatkan ya, jangan lupa nih tonton episode podcastnya KPTK punya pelatihan untuk mengetahui nih apa saja pelatihan yang KPTK punya. Saya Nurul Hayati dan Ibu Hasnawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.